selamat siang. Kita akan bicarakan perseptron. Ya. Nah, perseptron ini sebenarnya merupakan neuron dengan satu fungsi aktivasi yang bisa mempunyai beberapa input dan beberapa output sebenarnya, misalnya cuma satu. Lalu setiap input ini juga mempunyai beberapa bobot atau weight. Biasanya kita juga memberi bias dengan weight 4. Bias biasanya kita set 1. Lalu set atau output biasanya kita artikan dengan W1, X1, W2, X2 tambah W3, X3 tambah W4. Ini akan menjadi input bagi neuron di sini yang dimasukkan dibagikan sebagai input fungsi aktivasinya. Misalkan fungsi aktivasinya itu adalah 1 jika set lebih besar dari 0 dan 0 jika set lebih kecil sama dengan 0. Itu salah satu aktivasi. Ada juga yang ini adalah binary step, fungsi aktivasi yang berjenis binary step atau undak biner. Atau fungsi yang lain, bipolar. 1, 0, dan 1 misalkan, ini bipolar. Biasanya kalau ini fungsi setnya lebih besar 1, fungsi setnya sini lebih kecil 0, lebih besar 0, yang di sini sama dengan 0. Ada juga yang sigmoid, ya, sigmoid seperti ini, 1 plus E min alpha set alpha. Ini adalah learning rate, ya. Ini gambarnya seperti ini. Ini 1, ini min 1. Jadi kalau ini tidak bisa lebih dari 1 sini, dari sini, terus ini seperti huruf S gitu. Ini yang biasa dipakai, ya, untuk multilayer dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin misalkan kita mencoba relasi n gitu ya, apakah kita ada polanya untuk suatu perseptron. N seperti kita ketahui, kali 1 1, maka y nya adalah 1. 1 0, y nya 0. 0 1, y nya 0. 0 0, y nya 0, ini n. Tapi karena kita punya bias di sini B, semuanya 1. Ini adalah target, ya. Target atau yang diinginkan, output yang diinginkan. Nah, nanti komputasi bisa menemukan output yang berbeda dari sini. Selama masih berbeda berarti ada errornya. Selama masih ada errornya berarti kita harus set balik width-nya, supaya nanti width-nya yang paling akhir beberapa iterasi akan menjadikan outputnya sama dengan targetnya. Ketika itu width-nya akan sama semua, sehingga kita pakai width tersebut sebagai model terakhir dari perseptron kita. Jadi taruhlah kita mempunyai learning rate-nya 1, lalu W pertama kali semuanya 0, akan ada 3. Kita setnya dulu 0, fungsi aktivasinya kita pakai yang ini, misalkan binary step. Maka kita bisa cari n ini, relasi n ini. Jadi kita akan mulai. Baik.
kita N kita tahu, ulang lagi X1, X2, ini B, ini Y, maka kita alpha 1, fungsi aktivasinya adalah binary step, jadi 1 1, sorry ini 1 0 0 1 0 0, ini biasanya cuma 1 ya, maka ini 1 0 0 0, ini kita sudah pada tahu. Lalu kita mempunyai netnya atau setnya, tapi kita harus punya dulu B-nya. Ini nanti outputnya berapa. Ini adalah input yang sebelum diumpankan ke aktivasi, ini hasil aktivasinya, maka output ini harus sama dengan target ini ya, Y atau target. Kalau tidak sama nanti kita ulang. Kita W pertama kita isi semuanya 0 0 0 ya, W pertama 1, W pertama 2, W pertama 3. Tapi kita juga punya delta W yang kita nanti hitung. Delta W nya adalah Y dikurangi output, ini alpha, alfanya 1, ini kurangi output kalikan XI, ini untuk WI. Jadi selisih target dengan outputnya itu berapa, kalikan alpha dikalikan XI, karena alfanya 1 kita lebih mudah, terus kalikan X nya di sini, ini kita ketemu deltanya. Sedangkan W baru sama dengan W lama tambah delta W, nanti kita set di sini. Di W ini adalah width atau upper pot. Nah, seperti kita ketahui net itu adalah W dikalikan X, 0 dikalikan 1 tambah 0 dikalikan 1 tambah 0 dikalikan 1, maka netnya adalah 0. Kalau not 0, maka F0 itu akan menghasilkan output 0 ya, karena di bawah 0 itu 0 ke bawah itu adalah 0, di atas 0 itu 1, maka ini 0 ke bawah dianggap sebagai 0 ya, ini masih berbeda berarti itu. Nah, perbedaannya berapa? 1 kurangi 0, ini 1 dikalikan ini semua, pasti delta W nya adalah 1 1 1. 1 kurangi 0 kan 1, dikalikan masing-masing ini kan 1 1 1. Maka W yang baru adalah jumlahkan aja ini, jadi 1 1 1 ya kan, jumlahkan aja. Nah, ini dihitung lagi, ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini, 1 kali 1 1 tambah 0 kali 1 0, masih 1 kali 1 1 jadinya 2, netnya 2 ini kan, ini 1 ini 1 berarti kan 2. Kalau netnya 2 outputnya 1 aktivasinya ya, ini masih salah lagi, salahnya berarti ini kurang ini min 1 kan, min 1 kalikan ini, min 1 0 min 1, jumlahkan dengan ini kita ketemu 0 1 0, ini kalikan 0 kalikan 1 0, ini 1, outputnya juga 1 karena 1 itu di atas 0, outputnya 1. Ini selisihnya minus 1, minus 1 kalikan ini 0 min 1 min 1, jumlahkan ketemu sini 0 0 min 1, maka ini dikalikan lagi 0 0 1 min 1 nih. Ini min 1 nih, kalau di bawah 0 berarti outputnya berapa? 0, ini satu-satu yang benar berarti ini. Kalau udah sama berarti kan selisihnya 0 nih, 0 dikalikan semua pasti 0. Ini iterasi pertama. Iterasi kedua, itu kita ulang lagi dari input yang di atas tadi. Y kita sudah pasti, ini adalah ekspektasi kita. Nah, netnya kita hitung, terakhir adalah 0 0 min 1 dengan maka 1 kali 0 1 kali 0 1 kali min 1 berarti min 1, netnya min 1 ini adalah outputnya 0. Masih berbeda, karena masih berbeda
maka 1 kurangi 0 dikalikan ini, maka ini 1 semua. Jumlahkan 1, 1, 0. Terus ini kalikan lagi, 1 kali 1, 1, 0, ini 0 juga, berarti 1. 1 berarti ini 1. Ya. Karena ini fungsi 1 adalah 1, sehingga outputnya 0 kurang 1 min 1. Min 1 kalikan ini semua, jadi min 1, 0, min 1. Jumlahkan dengan ini, 0, 1, min 1. Ini kalikan dengan ini, 0, ini 1, ini min 1. Berarti ini 0. Kalau 0, fungsi aktivasi dari 0, 0. Ini sama. Kalau sama berarti sisinya 0. Kalau sisinya 0 ini tetap. Ini 0, 0, ini 1, min 1. Ini min 1. Min 1 adalah 0. Ini juga 0, 0. Ya. Karena ini masih berbeda. Ini masih berbeda. Meskipun ini 2 ini sama, ini masih berbeda, berarti kita belum selesai outputnya. Berarti ini bukan bit yang kita cari. Kita masih perlu iterasi berikutnya. Kita terus lagi inputnya. Targetnya. Lalu kita tulis bit terakhir dari iterasi sebelumnya. Kita kalikan 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Tambah 1 kali min 1, min 1. 1 min 1, 0. Berarti netnya 0. Kalau netnya 0, ini 0 juga. Ini masih salah lagi, kembali lagi. Ya, berarti ini kalikan 1. Berarti ini 1, 1, 1. 1 kurangi 0 dikalikan ini. Maka ini jumlah W berikutnya adalah 1, 2, 0. Ya kan? Terus ini kalikan lagi, 1 kali 1, 1, 0, 1, 0 juga, 1 berarti. Karena ini 0, ini 0. Ya, berarti 1 kali 1, 1. 1 itu adalah 1 outputnya. Karena outputnya 1 ini 0, 0 kurang 1, min 1. Ini min 1, 0, min 1. Berarti ini jumlahnya adalah 0, 2, min 1. Kalikan lagi, ini 0, tidak usah, ini 2, ini min 1. 2 min 1 adalah 2 min 1 itu 1. Jadi ini 1 juga. Karena ini dengan ini berbeda, min 1, maka ini juga masih 0, min 1, min 1. Kalau dijumlahkan, 0, 1, min 2. Kalikan 0, ini 0, 0, ini 1, berarti min 2. Ini min 2, berarti ini adalah 0. Karena ini sama dengan ini, berarti ini 0, 0. Kalau ininya 0, 0, berarti ininya berikutnya masih 0, 1, min 2. Ini input yang berikutnya. Urutannya nggak boleh berubah. Meskipun sebenarnya kita bebas mengurutkannya, tapi dari awal konsisten. Kalau seperti itu terus ya. Ini belum selesai iterasinya. Ini 1, 2, 3, 4, iterasi keempat. Ini 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali min 2, min 2. Min 2 tambah 1, min 1. Min 1 berarti ini masih 0. Berarti ini dengan ini berbeda. Yaitu ini 1, 1, 1. Karena selisihnya 1 dikalikan 1, 1, 1. Jumlahkan ini 1, 2, min 1. Dikalikan lagi 1 kali 1, 1, 0. Tidak usah dihitung, 1 kali 1 min 1. Berarti ini 0. Kalau 0 berarti ini 0. Kalau 0 dia nggak ada perubahan. Ya. Kalau sisi errornya 0 berarti nggak ada perubahan. Maka weightnya tetap. Ini 0, ini 2, ini min 1. 2 min 1, 1. Maka ini 1. Ada perubahan. Maka ini min. 0, min 1, min 1. Jumlahkan menjadi 1, 1, min 2. Kan? 0, 0, min 2. Min 2, ini 0. Karena ini sama-sama 0, berarti ini 0, 0, 0. Maka terakhir adalah W-nya ini sebelum iterasi berikutnya. Kita bisa ke iterasi
berikutnya ini sudah saya siapkan di sini. Oke, W terakhir tadi adalah 11 min 2 ya, 11 min 2 gitu ya, 11 min 2, maka ini 1 tambah 1 2 min 0 berarti nah, ini 0 berarti outputnya adalah 0. Ini masih delta W nya adalah 1 kurangi 0 kalikan ini, berarti ini masih 1 1 1, berarti ini jadi 2 2 min 1 kalikan ini 1 kali 2 2, 1 kali min 1 min 1, berarti ini 1 berarti 1 berarti min 1 0 min 1 dijumlahkan 1 2 min 2, ini 0 2 min 2 0 berarti ini 0 0 0 masih 1 2 min 2, ini min 2, ini 0 0 0 0, terakhir ini ya, ini tahu ya, 0 kalikan 1 kan 0 kalikan 2 kan 0, tambah 1 kalikan min 2 kan min 2 itu fungsi aktivasi outputnya adalah 0, targetnya 0, berarti selisihnya errornya 0. Kalau errornya 0, delta W nya ya 0, karena dikalikan alfa dikalikan X kan 0, berarti ini berikutnya tetap 1 2 min 2. Ini iterasi berikutnya ini kalikan 1 1 kalikan 2 2 tambah 1 3 kurangi 2 1, nah ini sudah mulai betul, ini 1 outputnya adalah 1, maka ini selisihnya 0, maka ini tetap 1 2 min 2. Terus ini 1 kali 1 1, 0 kali 2 0, berarti masih 1 kali min 2 min 2 tambah 1 tadi berarti min 1. Nah ini min 1 outputnya adalah, karena di bawah 0 di outputnya 0, berarti ini sama, karena sama masih 0, berarti ini masih sama 1 2 min 2, 0 kali 2 0, 1 kali 2 2, 1 kali min 2 min 2, nah berarti 2 min 2 0, kalau rate-nya 0 outputnya juga 0, ini masih sama, ini sama targetnya, berarti ini 0 0, berarti ini masih 1 2 min 2, ini 0 0 tinggal ini 1 kali min 2, ini min 2 itu adalah, kalau set di bawah 0 berarti dia outputnya adalah 0. Lihat, ini deltanya semua sudah 0 ya, berarti ini weight-nya adalah 1 2 min 2, dan errornya sudah, karena ini outputnya sudah betul 1 0 0 0, maka kalau digambar lagi, ini X1 ini X2, ini ada B di sini sama dengan 1 B nya, ini fungsi step biner ya, step biner, ini Y, maka ini adalah 1 bobotnya, ini 2, ini min 2 ya. Misalkan X nya 1 1 kali 1 1 kali 2 2, jumlahnya berarti berapa? 3 dikurangi 2 1, berarti ini keluarnya 1. Kalau ini ada 0 salah satu aja, misalkan ini 0 berarti kan ini 2 kurangi 2 0, kalau ini yang 0 1 kurangi min 2 1 ditambah min 2 min 1 itu di bawah 0 juga, kalau keduanya 0 tinggal ini min 2 di bawah 0 juga. Jadi ini sudah ini pola yang terakhir ya, last pattern, sorry bukan pattern, model
yang bisa kita anggap sebagai yang sudah mewakili N. Nah, seperti ini. Nah, nanti Anda bisa mencari untuk masalah yang problem yang berbeda. Demikian untuk perseptron.